Lah pasti kan nama baik saya di sini dirugikan ya gitu. Apalagi kan saya juga membawa ada beberapa brand kecantik. Kan Mbak, setelah kejadian itu dan akhirnya ini mengikuti acara seperti diskusi ini, ada pelajaran nggak sih Mbak? Iya, ini memang alhamdulillah ya, karena juga dengan pemberitaan kemarin akhirnya juga ada reaksi juga dari media-media, terutama media dari Polda ya, dari Polda gitu. Dan ini acara kan sebenarnya mereka punya acara karena bagaimanapun juga kan dengan adanya berita saya kemarin itu juga kan sebenarnya nih di belakang-belakang yang seperti saya juga tuh korban kan banyak ya gitu ya, yang kita nggak tahu mungkin kasus-kasus yang dilaporkan di Polda, di Polres juga banyak gitu kan. Nah mungkin ini juga salah satu aware-nya dari pihak kepolisian juga gitu kan, mereka juga mendukung acara seperti ini gitu ya. Saya hadir di sini hanya sebagai ya narasumber yang memang mengalami gitu. Memang saya mengalami korban dan juga peristiwa yang kemarin saya laporkan kan ini memang satu warna lah gitu. Jadi ya udah saya juga pengen tahu juga gitu kan ini sebenarnya secara hukumnya nih bagaimana gitu. Walaupun kemarin laporan kita sudah jelas bahwa ada penipuan, tetapi secara lebarnya tuh kripto ini seperti apa sih gitu. Nah ini yang saya juga pengen tahu, saya juga diskusi gitu. Tapi sudah ada titik terang nggak sih Mbak atas laporan kemarin nih? Boleh kamera depan? Titik terang sih ya nanti pihak kuasa hukum aku sih yang memang yang bekerja, yang mengikuti seperti apa gitu. Kayaknya sih ya mungkin kemarin kita udah tahap sampai saksi dari pihak saya sudah selesai gitu. Gimana Bang? Sudah ada berapa Jadi, Abang, mengenai titik terang ya. Abang. Pertanyaannya apakah sudah ada titik terang? Jawabannya titiknya masih gelap. Ya, titiknya masih gelap, tapi ini akan dibuat terang. Karena setiap penyelidikan dan penyidikan itu akan menerangkan suatu keadaan. Apakah keadaan ini keadaan yang melanggar hukum apa tidak, itu dulu. Kalau dalam penyelidikan diterangkan bahwasanya sudah terang ternyata keadaan ini adalah potensi melanggar hukum, tentunya dari tingkat penyelidikan dinaikkan menjadi tingkat penyidikan. Setelah naik ke penyidikan mulai lebih terang lagi karena akan timbul banyak pengambilan kesaksian baik dari pelaku ataupun dari negara, dalam hal ini yang bertanggung jawab atau yang punya keahlian di bidang khususnya di kripto ya. Jadi mungkin dari kepala bapepti, mungkin wakilnya atau ahlinya untuk dimintai keterangan, atau dari ahli hukum pidana dimintai keterangan, bahkan ahli bahasa, ahli kontrak itu dimintai keterangan supaya ini menjadi terang dan kompleks, menjadi komprehensif. Nah dari sini setelah terang, baru ketika terang ini menjadi terang pidana, potensi pidana, barulah ini apakah ini bisa disampaikan ke wilayah persidangan untuk disidang oleh hakim, apakah ini bisa diputus sebagai sesuatu yang bersalah atau tidak, nanti biar di pengadilan yang menentukan. Tapi kalau pertanyaannya apakah sudah terang, jawabannya masih gelap menuju terang. Biasanya habis gelap terbitlah terang. Upaya apa lagi yang dilakukan? Upayanya apalagi sih Bang mungkin yang dilakukan kan karena masih titik gelap juga nih. Ya, tentunya kita mengawal proses yang sedang berjalan di penyelidikan di Polres Jakarta Selatan. Kita kawal terus. Bahkan setiap ada kebutuhan tentang data, kita siap memberikan masukan data. Kira-kira kita mengawal terus supaya perkara ini berjalan secara baik. Pada umumnya kalau perkara dikawal secara baik, juga pekerjaan penyelidik juga baik juga. Mbak Angel, tadi sempat disebutkan juga Mbak Angel bahwa diajak salah satu istri daripada oknum kepolisian. Itu bisa dipertegas apakah itu benar istrinya atau hanya mencatut atau membawa oknum kepolisian itu? Maksudnya memang benar yang bersangkutan adalah istri dari salah satu oknum aparat atau seperti apa? Dan yang kedua pertanyaan saya, apakah selama kontrak kerjasama ini ada keuntungan yang Mbak Angel dapatkan gitu? Oke, kalau pertanyaannya benar atau enggak tentang istri seorang aparat ini, itu waktu itu dia memperkenalkan ada suaminya.
suaminya memang mengaku kepada saya kalau dia itu lagi tugas di salah satu tempat dan memang profesinya adalah sebagai polisi gitu ya. Terus juga pada saat launching si istri aparat ini yang oknum ini adalah tidak mau muncul. Makanya waktu itu kan saya diminta sebagai mengaku sebagai CEO gitu kan. Nah, saya mau bertanya kan kenapa nggak mau muncul, pengakuannya dia adalah dia seorang istri seorang aparat yang katanya nggak boleh ketahuan kalau berbisnis gitu. Nah, dari situ kan pengakuan mereka itu kan bahwa memang sudah jelas ya gitu ya. Dan saya juga memang beberapa kali kalau ketemu suaminya memang juga ngomong gitu bahwa profesinya adalah sebagai polisi gitu. Kalau masalah dia menunjukkan bahwa pekerjaannya apa gitu, bagaimana itu saya memang nggak yang tahu. Oh dia gimana, tapi memang itu pengakuannya mereka. Gitu. Keuntungan dari Soal mana, Mbak? keuntungan sampai sekarang saya nggak menerima sepeser pun ya, bahkan saya rugi ya. Berarti artinya waktu kerjasama itu tidak ada uang yang diterima? Oh nggak ada. Tapi menyerahkan 100 juta ya, Mbak? Iya, Itu ke rekening istri ke pribadi. Salah satu rekening oknum yang aku isi. Berarti tidak hanya menjadi brand ambassador atau ikut berarti main kriptonya Iya, karena tadi dia iming-iming kan, dan karena ajakan mereka ya gitu kan, saya juga nggak enak, ya udahlah gitu, saya udahlah hanya ya udahlah ikut aja lah gitu, karena diiming-iming itu, dijanji-janjikan ini itu gitu kan. iming berapa kali, puluh kali lipat, Mbak, keuntungan? Waktu itu sih nggak tahu ya, karena saya udah lupa juga ya, karena pembeliannya awalnya kan misalnya sekian juta gitu akan menjadi sekian tuh saya udah lupa lah gitu. Sebenarnya saya cuman karena ya udahlah gitu, karena saya pikir ini kan istri seorang aparat ya gitu ya, Jadi percaya. masa sih gitu loh. Makanya waktu saya nggak dibayar aja tuh saya masih berpikir positif gitu. Tapi sampai 3 bulan 4 bulan ini memang nggak ada respon ya, saya lihat memang ada indikasi nggak baik ya gitu. Mbak menjadi brand ambassador kan bisa dibilang malah mendapatkan keuntungan, dan Mbak kenapa harus ikut, memang suruh iming-iming mereka atau seperti apa, seperti ada janjian? Itulah kelemahan saya ya, saya kan suka ketipu ya kan, kalian udah tahu ya. Saya bukan hanya ketipu di hati, semua ketipu gitu ya. Satu lagi, Mbak, soal Tapi gue jawab dulu ini. Oh, belum ya kan, kalau Kalau ditanya gitu ya, karena memang saya tuh orangnya tuh gampang gini loh, gampang nggak enakan orangnya. Terus kadang-kadang juga kalau udah satu kali tertipu, udah deh saya kayaknya nggak mau tertipu lagi. Tapi kalau lihat janji-janji lagi, ketipu lagi gitu kan. Untungnya bukan ketipu hati sekarang. gampang terbuai Lebih ya, Pak memilih Angel? nggak sih Mbak? Maksudnya sama? Gampang gini loh, aku gampang orangnya tuh gampang kasihan sama orang gitu. Tapi memilih nggak sih dengan kejadian kan sebelumnya juga banyak banget yang bisa dibilang menipu di Mbak Angel juga nih. Kenapa? Beda, kalau yang kemarin kan hati, soal hati ini kan soal pekerjaan. Kalau pekerjaan sih baru kali ini sih, kalau soal brand ambassador ya, brand ambassador tuh baru kali ini. Tapi hikmahnya yaitu mungkin saya alhamdulillah juga ya dengan adanya seperti ini. Sekarang kontrak-kontrak pekerjaan saya, bisnis saya yang nanti hukumnya ada kan diurusin oleh Bang Dewi ini. Ya, jadi saya memang di sini ambil hikmahnya lah, nggak usah terlalu percaya amat kalau tuh ngakui istri aparat, istri apa gitu, semuanya harus dengan pakai hukum lah gitu. Ada pengacara ini loh kayak gini gitu. Kalau kemarin kan ya udahlah gitu. Mbak, ini kan banyak juga kalau seperti ini. Emang sebelumnya pada saat diajak kerjasama sempat tanya-tanya nggak sih ke teman yang memang udah pernah ketipu atau tukar pikiran dengan teman-teman dekat? Enggak, karena kan aku kan memang nggak tahu di dunia kripto. Jadi aku pun nggak tahu banyak yang tertipu seperti apa tuh nggak tahu gitu loh, ya kan? Karena begitu saya kontrak kan baru keluar tuh kasus binomo itu yang ketangkep kan, itu setelah saya udah kontrak gitu. Jadi kecuali kalau saya memang udah main di kripto lama kan, berarti kan tahu nih informasinya gitu. Memang saya itu benar-benar sebagai artis yang dikontrak brand ambassador aja gitu. Mbak, istri aparatnya dari mana sih, Pak? Polisinya Pak satu dari mana? Polda? Saya nggak tahu jelas Oh, dia nggak ya, menyebutkan. tapi memang istri seorang Polisi. Tapi Polda Metro atau Polres mana nggak nanti lah disebutkan. teman-teman media nanti Biar kita bisa cross check. nanti kan pas nanti dipanggil kan ada pemeriksaan mereka, nah nanti tanya sendiri aja gitu. Mbak, terkait dengan korban yang dirugikan akibat membeli token Angel ini, sudah berapa korban? Banyak ya di grup Angel Token sendiri aja tuh saya suka lihat ya, itu banyak yang protes minta ganti gitu. Tapi kan sampai sekarang ini barusan tadi saya cek lagi sebelum saya ketemu teman-teman media, saya cek lagi itu
itu semuanya janji-janji aja dari mereka. Memang mau awalnya bilang mau kembaliin, tapi sampai sekarang tidak ada pengembalian gitu kan. Karena apa? Saya harus tetap memantau karena kan ini memakai nama saya gitu, memakai nama saya Angel Token gitu. Tapi alhamdulillah karena sudah dari kemarin ditayangkan di pemberitaan gitu, jadi orang-orang juga udah mulai tahu nih, oh saya ini hanya brand ambassador, saya juga korban gitu kan. Tapi kalau awal-awal kan saya stres juga kan, karena orang berburuk sangka dipikirnya tuh punya saya, mereka pikir saya menerima uangnya gitu. Sejauh ini berapa sih Mbak jumlah korbannya dan nilai Saya nggak kerugiannya? tahu. Saya nggak tahu dan saya nggak masuk ke sistem itu ya. Nggak di dalam program mereka juga, cuma di chat-chat aja, di chat grup itu. Kalau berapa nilainya, korbannya berapa tuh saya nggak tahu. Dapat teroran pribadi nggak sih Pak? Dapat teroran pribadi nggak sih atas? Itu sudah kita di kepolisian lah, nggak perlu kita jelaskan. Raja kerugian kan kalau udah gini bukan cuma materi kan, tapi juga psikis gitu. Ketika ditagih orang, dibully orang gitu. Oh, iya, Sejauh pasti. mana sih dampak psikisnya? Pasti, iyalah pasti kan nama baik saya di sini dirugikan ya gitu. Apalagi kan saya juga membawa ada beberapa brand kecantikan, kesehatan gitu, baju apa segala macam gitu. Ini tuh kadang-kadang saya tuh harus menjelaskan ke beberapa klien saya juga gitu. Apalagi kan yang dikomenin itu kan di komen kolom brand yang lain kan gitu kan. Ya pastilah mereka juga agak kaget kan, dipikirnya oh bener nih gini, bener nggak sih gitu. Nah saya tuh sempat dan ada juga satu brand saya nggak jadi kontrak gitu, dan itu nilainya lumayan besar. Kabarnya saya sudah cerita juga gitu, itu saya mengalami kerugian karena saya gini loh, daripada tuh orang nggak 100% percaya sebagai brand ambassador gitu ya, saya yang akhirnya bilang udah deh saya pasrah aja. Padahal di minggu itu saya mau kontrak brand besar juga gitu. Itu saya juga akhirnya karena ada seperti ini ya, saya ya pasti kan Sempat menangis kah atau susah tidur gitu? menangis sih enggak ya say gitu, cuman maksudnya kerugian materi dan segalanya, waktu dan segala macam tuh ya lumayan lah gitu. Namanya tertipu kan, bukan masalah angka lagi gitu, tapi persahabatan dihianati, percaya saya dihianati, dan saya sebagai artis tidak dihargai, sebagai ambassador nggak dihargai gitu. Nah, tapi kan selama ini kan sebelum ikut kan Mbak pasti nggak ngeliat berita tentang kripto gimana, kan banyak banget rasanya. Apalagi beberapa teman ada tuh yang jadi BA juga. Tapi kan seenggaknya ada ya minta masukan dari keluarga atau dari mana. Ada gak sih? Oh jangan ngikut dulu apalagi jadi ini. Ada masalah dengan kripto yang lain kan setelah saya udah kontrak gitu. Jadi bukan sebelum saya kontrak ya. Kalau sebelum saya kontrak mungkin saya agak berhati-hati nih gitu. Oh lebih ini gitu. Tapi setelah saya kontrak baru tuh muncul di pemberitaan. Ya Allah sama nih kayak gitu kan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.